Mungkin Anda tahu siapakah Zakir Naik, sosok polemikus yang memutarbalikkan Injil. Ketika Yesus bernabuat tentang akan mengirim roh kebenaran meminta kepada Bapa, dia katakan itu sesungguhnya nubuatan Yesus ditujukan kepada Muhammad. Ruach HaKodes atau Roh Kudus adalah konsep dalam teologi Yahudi. Jadi kita harus pahami dulu ini, yang merujuk pada Roh Suci Tuhan. Mungkin Anda tahu siapakah Zakir Naik, sosok polemikus yang seringkali mengobok-obok Alkitab, mengobok-obok Injil, memutarbalikkan Injil. Saya bisa katakan Zakir Naik adalah seorang pemulung, seorang pemulung Alkitab. Atau Zakir Naik adalah seorang yang berbohong, dia berkata dusta terkait dengan Alkitab. Dia memutarbalikkan fakta Alkitab. Dia berdebat dengan menggunakan Alkitab. Dia tidak paham makna Alkitab. Ini kan aneh. Bahkan ada ayat-ayat tertentu yang benar-benar tidak menunjuk kepada sesuatu yang logis, dia boleh memutarbalikkan. Bayangkan itu. Ada salah satu ayat yang sungguh luar biasa dalam Alkitab terkait dengan roh kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran. Ketika Yesus bernabuat tentang akan mengirim roh kebenaran meminta kepada Bapa, dia katakan itu sesungguhnya nubuatan Yesus ditujukan kepada Muhammad. Nah, terkait dengan hal itu sebenarnya, keyakinan Kristen sebenarnya tidak berdiri sendiri dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Sekali lagi, keyakinan Kristen tidak berdiri sendiri dan terpisah dengan keyakinan Yudaisme. Sama, mereka punya tujuan sama. Roh Kudus di Perjanjian Lama jelas manifestasinya seperti apa. Dia tidak merujuk kepada nubuatan seseorang yang akan datang dan menuju kepada nabi yang lain. Tidak pernah. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Jadi kalau Anda membaca Injil ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa, seorang penolong itu bukan satu pribadi manusia yang punya daging, bukan. Itu adalah suatu pribadi Bapa yang keluar dari Bapa, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan ujuk-ujuk Zakir Naik mau mengatakan itu adalah nubuatan kepada Muhammad. Itu salah, itu tidak valid . Nah, mestinya Zakir Naik harus paham makna Roh Kudus itu sendiri. Lalu di dalam Perjanjian Lama Anda kan bisa mengerti Roh Kudus itu seperti apa. Jadi ada benang merah, ada hubungan sebab akibat. Kalau kita bisa memahami dengan mendalam tentang Roh Kudus itu sendiri, coba kita melihat apa yang dimaksud dengan pemahaman Roh Kudus berdasarkan pemahaman daripada orang-orang Yahudi . Jadi kalau orang Yahudi memahami Roh Kudus seperti apa, sehingga ketika orang-orang non-Kristen, khususnya agama seberang yang akan mengambil ayat-ayat, mencomot ayat-ayat dan mengatakan bahwa ini maksudnya berdasarkan pemikiran sendiri, termasuk yang dikatakan Roh Kudus, itu pasti akan salah kaprah kalau tidak inline dengan Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi Ruach HaKodes atau Roh Kudus adalah konsep dalam teologi Yahudi. Jadi kita harus pahami dulu ini, yang merujuk pada Roh Suci Tuhan, bukan pribadi seseorang, bukan. Apalagi menunjuk kepada nabi suatu agama tertentu.
Ruach HaKodes adalah istilah yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti roh suci atau roh kebenaran. Roh kebenaran. Ini yang Zakir Naik ya mau mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad itu adalah nubuatan dari Yesus. Datangnya roh kebenaran. Nah, ini menjadi hal yang sangat menyimpang jika kita pahami dalam konteks Yahudi maupun dalam konteks Kristen. Dalam teologi Yahudi, Ruach HaKodes dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Ruach HaKodes dianggap sebagai sumber dari inspirasi dan wahyu Tuhan kepada manusia, terutama kepada para nabi dalam Perjanjian Lama atau kepada raja, ya, raja-raja Israel. Jika Roh Kudus hinggap, maka dia menjadi luar biasa. Nabi-nabi bisa bernabuat dan lain sebagainya. Ruach HaKodes sering dikaitkan dengan konsep tentang sakinah, kehadiran Tuhan. Ya, ingat sakinah terkait dengan kehadiran Tuhan dan kavod, kemuliaan Tuhan. Ruach HaKodes dianggap sebagai cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia dan memberikan mereka petunjuk dan bimbingan. Ya itu ya teman-teman. Dalam tradisi Yahudi, Ruach HaKodes dianggap sebagai sumber dari kekuatan spiritual yang dapat membantu manusia untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Ruach HaKodes juga dianggap sebagai sumber dari inspirasi bagi para nabi dan pemimpin spiritual Yahudi. Ya, saya katakan tadi, Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama dan ketika di dalam Perjanjian Baru itu sama. Dia adalah apa? Pribadi Allah, sama. Sama, itu pribadi Allah. Ya. Itu pribadi sama dan tidak mungkin berbeda, ya. Jadi Roh Kudus, ya dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang diberikan kepada manusia, yang bisa diterima oleh manusia untuk membimbing manusia, khususnya para nabi, dalam rangka mungkin ada hal-hal yang terkait dengan nubuatan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, bahkan tafsiran maling yang saya katakan itu, pemulung ya, maling ya, teologi maling ya. Ya teologi maling, kemudian pemulung Alkitab ya, hanya mencari kebenaran yang sepotong-sepotong yang betul-betul istilahnya tidak berdasar sama sekali untuk pembenaran karena dia punya rencana, ini menjadi masalah. Apa yang ingin Zakir Naik menyampaikan, bahkan dia mau berdebat salah satu ayat dalam Alkitab, nubuatan Yesus tentang roh kebenaran itu. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini diklaim oleh Zakir Naik, ini adalah nubuatan Yesus datangnya siapa? Nabi Muhammad. Ini benar-benar salah kaprah. Kalau kita baca terkait dengan konsep Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, ya, ini myth sekali ya. Dia membimbing, dia mengartikan, dia menuntun seseorang. Ya, Roh Kudus, pribadi Allah. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin ada video yang sudah viral terkait dengan perkataan Zakir Naik ketika dia datang ke Indonesia mengatakan bahwa roh kebenaran yang dimaksud dalam Yohanes 14 ayat 26 adalah terkait dengan seseorang ya, seseorang.
nabi yang akan datang. Itu benar-benar salah kaprah, dan itu ya teman-teman, boleh saya katakan mereka menafsir semau gue seenaknya dan tidak berdasar apa-apa. Itu ya teman-teman semuanya. Zulkarnain lagi membodohi, bahkan membodohi umatnya sendiri. Jangan deh, jangan membodohi umatnya sendiri. Bahkan umatnya sudah lebih pintar. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak, mereka juga tidak percaya yang dikatakan Zulkarnain. Saya yakin mereka tidak percaya apa yang dikatakan Zulkarnain. Ini seperti pembodohan terhadap umatnya sendiri. Ya, seperti apa yang juga menjadi keyakinan dan pemahaman daripada orang-orang Yahudi yang saya sudah katakan tadi terkait dengan Roh Kudus. Seperti itulah konsep Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke sorga, maka Roh Allah ini harus datang untuk menuntun, memimpin, untuk membantu ya para murid-muridnya memberitakan kebenaran Allah, kerajaannya. Jadi dengan ada Roh Kudus, dicurahkan roh kebenaran itu kepada semua mereka. Ya, ketika terjadi ketuangan Roh Kudus, maka mereka mendapatkan spirit yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Itu maksudnya. Jadi teman-teman, ya seperti itu yang boleh saya katakan kepada Anda. Anda jangan percaya itu adalah tafsiran miring ya. Ya, tafsiran maling ya, tafsiran yang seenaknya saja. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Amin.